Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-7. Setelah di pasal sebelumnya kita tahu bahwa bangsa Filistin mengembalikan tabut perjanjian itu kepada bangsa Israel, dan tabut perjanjian itu berada di tempat yang seharusnya. Namun kalau kita membaca ayat yang kedua dan berikutnya, kita mengerti keadaan pada waktu itu. Saya bacakan buat Anda. Sejak saat itu, tabut itu tinggal di Kiryat Yearim. Berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Maksudnya seperti ini. Tabut perjanjian sudah bersama dengan bangsa Israel, tapi toh keadaan tidak berubah. Bahkan setelah 20 tahun keadaan tidak berubah. Mereka tetap ditindas oleh bangsa Filistin sehingga mereka mengeluh kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Tentu ini hal yang menarik. Bukankah tabut perjanjian sudah bersama dengan mereka? Dan bukankah tabut perjanjian sudah berada di tempat yang seharusnya? Tapi kenapa tidak terjadi perubahan apa-apa? Ayat yang ketiga, perkataan Samuel ini menjadi jawaban kenapa mereka tetap ditindas oleh bangsa Filistin bahkan setelah 20 tahun berlalu. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahnyalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Sekarang kita tahu jawabannya. Tabut perjanjian sudah bersama dengan mereka, tapi kenapa mereka tidak mengalami kuasa Tuhan? Kenapa mereka tetap ditindas bahkan selama 20 tahun? Karena mereka ternyata masih tetap menyembah berhala, menyembah Allah asing dan para Asitoret. Ibu bapak saudara semuanya, di satu sisi mereka menyembah Tuhan sebab tabut perjanjian Tuhan ada bersama dengan mereka. Tapi di sisi lain banyak juga bangsa Israel yang masih menyembah berhala dan para Asitoret. Itulah yang membuat mereka tidak mengalami kuasa Tuhan. Itulah yang membuat mereka tidak mengalami kemenangan. Setelah mereka bertobat sungguh-sungguh, maka kalau Anda baca ayat-ayat berikutnya, Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada bangsa Israel. Sehingga kita mengerti di sini sekarang bahwa kunci kemenangan itu sesungguhnya terletak pada kesungguhan kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Begitu ada Allah asing dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan tidak akan menyatakan berkat dan kemenangannya bagi kita. Catat baik-baik akan hal itu. Kenapa saya perlu mengingatkan akan hal ini? Banyak orang Kristen kompromi. Mereka menyembah Tuhan, tapi di sisi lain mereka menyembah Mammon. Mereka beribadah kepada Tuhan, tapi mereka juga memberhalakan pekerjaan mereka, memberhalakan kesenangan hobi mereka. Maka saudara, keadaan seperti itu persis terjadi pada zaman bangsa Israel. Kalau mau kita mengalami kehidupan yang terbaik, kemenangan yang gilang gemilang, kalau kita ingin mengalami bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya secara luar biasa dalam hidup kita, pastikan Tuhan menjadi Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Jangan berhalakan sesuatu yang lain. Tuhan ketika kita tempatkan dalam hidup kita dan kita menghormatinya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kemenangannya bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.